Perkenalkan, nama saya Kerenko dengan NPM 2046007. Assalamualaikum semuanya, nama saya Nur Putri dari Prodi Pariwisata NPM 2046003. Perkenalkan, nama saya Selena Stasia, NPM 2046026. Hai, aku Syabina Aurelia Vera Putri, NPM 2046046. Perkenalkan, nama saya Valen Berintaso dengan NPM 2046038. Yang akan kita bahas adalah persepsi kualitas menurut Susanto pada tahun 2004, yaitu kualitas aktual atau objektif, kualitas isi produk, dan kualitas proses manufaktur. Yang pertama yang akan kita ketahui adalah apa pengertian dari persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap suatu keseluruhan dari kualitas, kelebihan, dan kegunaan dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berkaitan dan berhubungan dengan ekspektasi dari pelanggan. Karena setiap pelanggan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga persepsi pelanggan dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas aktual atau objektif, yaitu perluasan ke suatu bagian dari produk atau jasa yang memberikan pelayanan yang baik. 2. Kualitas isi produk, karakteristik, dan kualitas bagian produk yang berkaitan atau pelayanan yang diterima pelanggan. Ketiga, kualitas produk manufaktur, kesesuaian dengan spesifikasi dan hasil akhir tanpa lecet atau cacat. Persepsi kualitas. Persepsi kualitas memiliki peranan yang penting dalam membangun merek, di mana banyak konteks persepsi kualitas merek dapat menjadi alasan penting pembeli serta merek mana yang dipertimbangkan oleh konsumen. Menurut Durianto, persepsi kualitas sebagai persepsi pelanggan terhadap seluruh kualitas atau keunggulan produk atau jasa layanan terkait dengan apa yang diharapkan produk. Persepsi kualitas mencerminkan perasaan konsumen secara menyeluruh mengenai suatu merek. Untuk memahami persepsi kualitas suatu merek, diperlukan pengukuran terhadap dimensi yang terkait dengan karakteristik produk. Dimensi persepsi kualitas menurut Durianto, dimensi dibagi menjadi 7 bagian, yaitu: Yang pertama itu kinerja. Kinerja ini melibatkan berbagai macam karakteristik operasional utama. Misalnya, karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, sistem kemudi, dan kenyamanan. Yang kedua adalah pelayanan, mencerminkan karakteristik dari layanan suatu produk. Yang ketiga adalah ketahanan dalam produk yang diberikan. Yang keempat adalah keandalan, konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk. Dan yang kelima adalah kesesuaian dan spesifikasi dari hasil produk yang telah teruji. Dan yang terakhir, yang keenam adalah hasil akhir suatu produk. Jadi yang selanjutnya akan aku bahas itu adalah mengenai tahap pembelian. Jadi pada saat proses pembelian, biasanya kita akan melakukan pencarian lokasi terhadap barang yang akan kita beli. Bisa saja di toko atau melakukan pembelanjaan secara online. Biasanya pengusaha akan mencari lokasi yang strategis agar mudah dijangkau oleh konsumen. Berikut adalah beberapa faktor pengusaha dalam memilih tempat usahanya didirikan. Yang pertama yaitu mudah dijangkau. Yang kedua, mudah dilihat. Yang ketiga, kondisi lalu lintas. Yang keempat, tempat parkir yang luas dan aman. 5. Tempat yang cukup untuk melakukan perluasan jika diperlukan. Yang keenam, lingkungan yang mendukung. Yang ketujuh, persaingan sejenis. Dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Yang kedua adalah pencarian barang. Pada proses ini, biasanya kita tuh lebih tertuju kepada model atau seri-seri dari barang tersebut. Biasanya konsumen itu didorong untuk membeli suatu barang dari merek tertentu dengan mendapat keuntungan yang ditawarkan dari merek tersebut. Yang ketiga adalah tahap transaksi. Seperti biasanya, transaksi itu merupakan pertukaran antara uang yang kita miliki dengan barang yang akan kita beli. Selanjutnya adalah tahap pasca pembelian. Di tahap ini, pembeli akan melalui
masa-masa di mana dia melakukan konsumsi dan penggantian. Jadi jika konsumen ini puas dengan barang yang dia beli, maka dia akan melakukan pembelian lagi terhadap produk ini. Begitu juga sebaliknya, jika konsumen tidak puas dengan hasil yang diberikan oleh produk tersebut, maka konsumen pun akan mengganti dengan produk yang lainnya. Konsumen juga akan memberikan informasi tentang produk yang dikonsumsinya dan mendorong orang lain untuk melakukan pembelian juga. Salah satu contohnya kue tradisional. Kue tradisional adalah kudapan atau makanan yang berkembang secara tidak spesifik di suatu daerah. Menurut aspek budaya, kue tradisional ini bisa saja dimakan pada saat acara tradisional atau kebiasaan keluarga yang mengkonsumsi kue tradisional ini. Kalau dari segi aspek budaya, kue tradisional ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri bangsa atau ciri suatu daerah dan menjadi kebiasaan konsumen di suatu daerah tersebut. Kalau secara pandangan kelas sosial, seseorang bisa saja membeli kue tradisional ini karena mungkin ada teman atau kerabatnya yang menjual atau mengkonsumsinya karena menentukan kelas sosial di suatu tempat. Persepsi konsumen terhadap kualitas kue tradisional itu biasanya dikarenakan oleh kualitas kue yang tidak berubah, porsinya yang cukup, cita rasanya enak, dan harganya yang terjangkau. Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian kue tradisional biasanya didasari oleh beberapa faktor. Contohnya adalah pertimbangan variasi kue yang menarik, informasi tempat penjualan kue tradisional yang strategis, dan membeli kue karena mudah ditemui di mana saja.